tentang buku pengantar antropologi karya Koen Jaraningrat yang berjudul Aneka Warna Masyarakat dan Kebudayaannya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan member-member yang ada di kelompok ini. Dari saya, perkenalkan nama saya Bella. Perkenalkan, nama saya Fafadila. Perkenalkan, nama saya Jenny Winata. Perkenalkan, nama aku Rizka Hudiati. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, dalam video ini kami akan membahas materi bab 7 dari pengantar ilmu antropologi dari Koen Jaraningrat, yaitu tentang aneka warna masyarakat dan kebudayaan. Bab ini menjelaskan bahwa masyarakat di dunia ini itu sangat beragam, dan keberagaman itu lahir karena faktor sejarah, lingkungan, dan perkembangan budaya. Betul sekali. Koen Jaraningrat menekankan bahwa tidak ada masyarakat yang betul-betul sama. Setiap kelompok manusia memiliki perbedaan, kebiasaan, dan nilai-nilai yang berbeda. Menurut antropologi, itu kebudayaan. Jadi, melalui bab ini, kita diajak memahami bagaimana perbedaan itu terbentuk dan bagaimana antropologi mempelajarinya. Dalam buku ini juga menjelaskan bahwa keanekaragaman masyarakat itu dapat dilihat dari berbagai aspek. Misalnya, aspek mata pencaharian, aspek struktur sosial, aspek bahasa, dan aspek kekerabatan. Semua tingkatan itu menunjukkan tingkatan adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Nah, Koen Jaraningrat juga memberi contoh bahwa masyarakat pemburu pramu biasa hidup dalam kelompok kecil, berpindah-pindah, dan sederhana. Sementara masyarakat tani sudah lebih menetap dan memiliki pembagian kerja yang lebih kompleks. Nah, perbedaan cara hidup seperti itu akan membentuk kebudayaan yang sangat berbeda satu sama lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa budaya itu bukan sesuatu hal yang muncul secara tiba-tiba, tapi merupakan hasil proses adaptasi manusia yang panjang terhadap situasi sosial dan lingkungan tempat mereka hidup. Salah satu faktor yang penting yang dijelaskan oleh Koen Jaraningrat adalah tentang lingkungan geografis. Ia memberi pola hidup dan teknologi yang mempengaruhi masyarakat. Misalnya masyarakat yang hidup di daerah pantai pasti memiliki kebudayaan yang berhubungan dengan laut, seperti perahu, teknik menangkap ikan, dan kepercayaan yang berkaitan dengan laut. Sementara masyarakat di pegunungan akan mengembangkan teknik pertanian, seperti ladang berpindah. Lingkungan akan membentuk kebutuhan, dan kebutuhan akan membentuk kebudayaan yang berbeda-beda. Karena itu, Koen Jaraningrat menegaskan bahwa mempelajari masyarakat harus dikaitkan dengan lingkungannya. Tanpa memahami konteks itu, kita tidak bisa memahami mengapa sebuah kebudayaan terbentuk seperti yang kita lihat. Nah, bab ini juga menyinggung tentang perkembangan atau evolusi kebudayaan. Koen Jaraningrat menjelaskan bahwa budaya selalu berubah dari waktu ke waktu. Ada masyarakat yang berubah cepat, namun ada juga yang tetap stabil dalam waktu lama. Perubahan budaya bisa disebabkan oleh kontak dengan masyarakat lain, teknologi baru, dan kebutuhan baru dalam masyarakat itu tersendiri. Misalnya, masyarakat agraris tradisional bisa berubah menjadi masyarakat industri ketika teknologi baru diperkenalkan. Nah, intinya kebudayaan tidak bersifat statis. Perbedaan bentuk kebudayaan yang kita lihat sekarang adalah hasil dari proses perubahan panjang yang dialami oleh setiap masyarakat. Contohnya di Indonesia sendiri, ada banyak suku yang memiliki nilai budaya yang berbeda-beda. Misalnya dari suku Jawa yang menekankan budaya sopanan. Sedangkan budaya Batak yang menekankan untuk kekerabatan.
Dan ada juga Bugis yang memiliki konsep sendiri sebagai nilai kehormatan. Dawe. Selain itu, keanekaragaman kebudayaan juga terlihat dari perbedaan bahasa. Koenjaraningrat menegaskan bahwa bahasa bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga bisa untuk mengekspresikan manusia, mengekspresikan cara berpikirnya, dan juga bahasa memengaruhi bagaimana kita memandang dunia. Jadi bab 7 mengajarkan bahwa keragaman masyarakat dan kebudayaannya adalah sesuatu yang alami dan harus dihargai. Tidak ada budaya yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Semua hasil dari adaptasi sejarah masing-masing budaya. Dengan memahami keanekaragaman ini, kita bisa lebih menghargai kebudayaan sendiri dan juga kebudayaan orang lain. Dan yang paling penting, kita bisa belajar bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan kita bisa memahaminya. Nah, sekian video dari kami. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, Like, comment, Share. bye! Kami akan harus dikaitkan dengan lingkungannya. Do you love the way I do when I'm loving your body? Berisik. Nah, Kencana-Ningrat juga mengangkat kebudayaan tidak bersifat statis. Kebudayaan tidak bersifat statis. So do I look Selain itu, keanekaragaman kan semuanya tiga. Ih, gerimis, Cok. Halo. Pertamanya kita pasti Enggak, kita tuh pikirkan kita nih mau ngapa, bikin video apa perkenalan pertemuan. bukan, maksudnya kayak kita menjelaskan nih intinya. Iya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan subscribe, like, komen, Dan share. oh share tadi bukan jangan lupa ya ini dia. Treat me like what these, don't get me dirty. Love, love, love. أهلي ليلي أهلي لاس أهلي ليلي أهلي لاس. paling penting kita bisa belajar kita